dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku.
semuanya darimu dan untukmu Tuhan. Hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami gak perlu takut, sebab Engkau Allah jauh lebih besar dari segala sesuatu yang kami hadapi di dunia ini. Engkaulah jaminan kami Tuhan. Engkaulah pegangan kami, Engkaulah iman kami Tuhan. Untuk apa kami takut? Untuk apa kami gentar? Saat Tuhan ada di pihak kami, tidak ada satupun yang bisa melawan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau telah memilih setiap kami. Engkau telah melayakan setiap kami. Menjadikan kami anak-Mu. Dan membuat kami yakin hidup kami akan selalu aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap pribadi lepas pribadi Bapa. Lawat setiap rumah-rumah. Lawat setiap hati Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini. Saat kami menikmati hadirat-Mu, Engkau hadir memenuhi setiap kami. Engkau yang memulihkan setiap kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru. Engkau yang memberikan kami pengharapan yang baru. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau yang menjadikan segala sesuatu Tuhan. Dan untuk apa kami lagi khawatir saat Tuhan bersama-sama dengan kami. Amin. Terima kasih Bapa. Manifestasikan kuasa-Mu untuk setiap pribadi, lepas pribadi yang menonton worship night malam hari ini Tuhan. Kami percaya dimanapun, kapanpun tayang ini dilihat Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan terus bekerja. Akan terus bekerja untuk pribadi lepas pribadi Tuhan. Tidak pernah berubah. Karena kuasa-Mu tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bertatalah setiap pujian penyembahan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dia biarkanlah Engkau disukakan atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai persekutuan pujian penyembahan kami malam hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan kami mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Oh Yesus, Kau telah pilih kami jadi kepunyaan-Mu Tuhan, jadi milik-Mu Tuhan. Dikuduskan, dikuduskan. Kami rindu Tuhan, lawat kami lebih lagi, lawat kami lebih Tuhan. Pakailah hidup kami, jadi alat-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, jadi milik-Mu Tuhan, jadi kepunyaan-Mu Tuhan. Lawatlah setiap kami Yesus. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang berikan kemenangan Tuhan, Kau yang berikan pertolongan Tuhan, harapan dan kekuatan Tuhan bagi setiap kami, bagi setiap kami Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Kau yang pegang setiap kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Tak sekalipun Kau tinggalkan kami Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Mari rasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Dia yang memegang setiap kita, Dia yang akan menuntun setiap kita. Terima kasih Tuhan, Allah yang selalu beserta, Allah yang selalu menjaga. Tak perlu kami takut, sebab Kau Allahku yang memegang tanganku.
memberkati setiap kami. Kau yang menuntun kami Tuhan, Kau yang cukupi kami, Kau yang melengkapi kami. Memegang setiap kami Bapa. Tak perlu kami takut, karena Kau yang terus memelihara setiap kami Yesus. Kau kemenangan kami Yesus, memegangku dengan tangan kanan-Mu. Amin. Yesus dengan iman, Kau yang pegang Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku lebih dalam lagi, katakan dengan iman. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku pegang erat setiap kami Bapa. Gak sekalipun Tuhan Kau tinggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kasih yang besar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau duduk diam Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami buka pikiran kami Tuhan. Biar saat ini Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Biar kami boleh masuk dalam hadirat-Mu lebih Tuhan. Boleh mengerti apa yang boleh hamba-Mu katakan. Boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Jadikan kami pendengar, bahkan pelaku firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang indah kami boleh menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu ada sesuatu yang baru, yang besar yang mau Tuhan sampaikan. Hanya dalam nama-Mu saja Bapa kami percaya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita dikasih kesempatan untuk kembali bertemu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terlebih saat ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan malam hari ini. Biar ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Malam hari ini saya mau bawakan renungan dengan judul Jangan Takut. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian rutin tiap minggu hadir atau mengikuti ibadah,
ayat ini mungkin sudah berulang kali dipendengarkan dan dibaca ya. Tapi saat ini malam hari ini kita mau baca sekali lagi Bapak Ibu. Kita mau baca Yesaya 44 ayat kedua. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Bapak Ibu, di sini diulang-ulang ya, dari setiap ibadah, jangan takut, jangan takut. Ya, kita mau telah ya, janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun. Ya, Bapak Ibu kalau kita baca Yesyurun itu ada artinya sendiri ya. Kalau di firman Allah yang hidup itu dikatakan bahwa Yerusalem ya. Kalau saya baca di ensiklopedia, Yesyurun itu berarti umat Tuhan yang jujur, tulus hati. Ya. Nah, jadi Tuhan dalam hal ini mengatakan jangan takut hai hambaku Yakub dan hai umatku yang jujur, tulus hati yang telah kupilih. Ya. Jadi seberapa banyak di antara kita saat ini kita mau merenungkan apakah kita sudah jujur di hadapan Tuhan, apakah kita sudah tulus hati di hadapan Tuhan ya. Nah, yang kedua sebelumnya kita mau katakan juga, kita mau cari pengertian apa sih artinya takut. Ya. Takut adalah suatu perasaan manusiawi ya, yang muncul ketika menghadapi sesuatu di luar kebiasaan kita, di luar zona nyaman kita. Bisa khawatir, cemas, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau saya secara pribadi, terus terang saya sering mengalami ketakutan dalam melakukan pekerjaan saya sebagai kontraktor di bangunan. Ya, saya ada fobia ketinggian. Ya, jadi ketika saya naik ke bangunan untuk mengontrol, apalagi yang 2 lantai, 3 lantai, dan seterusnya, sebenarnya ada rasa takut. Ya, sebenarnya ada rasa malas untuk naik gitu. Tapi karena saya penanggung jawab di sana, saya mau nggak mau harus melihat kondisi apakah sudah benar atau belum. Kadang kaki saya lemes ketika naik ke atas, tapi itu harus kita jalani, harus kita paksakan. Ya, atau mungkin ketika kita mengalami ketakutan dalam hal finansial. Ya, tidak jarang saya juga sering mengalami, aduh bisa nggak ya? Aduh mampu nggak ya? Karena secara logika saya melihat pengeluaran yang harus saya keluarkan lebih besar daripada pendapatan yang saya terima. Ya, itu juga suatu ketakutan yang sering saya alami dan mungkin Bapak Ibu juga mengalami. Ya, nah, tapi dalam hal ini kita mau sikapi itu. Bagaimana kita harus bersikap? Ya, dan saya juga yakin malam hari ini lebih banyak lagi juga ketakutan yang muncul ketika pandemi berlangsung. Ya, ketika pandemi berlangsung udah setahun lebih, banyak ketakutan yang kita alami lebih lagi ya. Ketakutan ekonomi, ketakutan kena penyakit, ketakutan virus, dan lain sebagainya ya. Nah, tapi satu hal kita diingatkan malam hari ini dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan yang kita alami nggak akan melebihi kekuatan kita. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya. Nah, waktu awal-awal ketika pandemi muncul ya, pandemi virus muncul di Indonesia tahun lalu sekitar bulan Februari Maret ya. Saya mendengar ada pro dan kontra yang ya menurut saya sih agak lucu ya. Jadi bagaimana sih anak Tuhan harus bersikap terhadap virus tersebut? Ada beberapa gereja menganut bahwa kita kan punya Tuhan. Ya, udah ibadah tetap jalan aja, onsite. Ya, kita beriman sama Tuhan. Kalau kita nggak onsite, berarti kita nggak punya iman dong sama Tuhan. Ada yang berpendapat seperti itu. Atau ada juga yang berpendapat, ini kita mau taat sama pemerintah. Taat sama pemerintah wakilnya Tuhan. Ya, bukan masalah takut atau enggak, tapi ini masalah taat. Ya. Bapak Ibu, menurut saya ini sebenarnya nggak perlu diperdebatkan karena dua-duanya itu menurut saya ya benar, ada benarnya. Ya, tinggal bagaimana kita menyikapi dan sudut pandang kita bagaimana. Ya. Nah, balik lagi dalam hal ketakutan, bagaimana sih kita harus menyikapi ketakutan ini? Ya.
dalam Yesaya 44, kembali yang tadi, kalau kita baca dari ayat 1 sampai 8, di situ dengan tegas dikatakan bahwa di ayat 1 dan 2, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih dan kepunyaannya Tuhan. Jadi nggak boleh takut karena Tuhan adalah Allah maha besar, maha kuasa. Nggak ada yang lebih besar dari Tuhan. Nggak ada yang lebih besar dari kedahsyatan Tuhan. Dan di ayat 6 dikatakan karena Tuhan satu-satunya Allah. Ya. Dan di ayat 3 dan 4 juga Tuhan berjanji bahwa Ia akan memelihara kita, bahkan nggak hanya kita, tapi sampai anak cucu kita Tuhan pelihara. Itu janji Tuhan dalam Yesaya 44. Dan Ia akan mencurahkan Roh Kudus yang menjadi penolong kita. Bapak Ibu, kalau minggu lalu kita ada acara doa sepekan dan pencurahan Roh Kudus, ya biar itu menjadi momen, ya mengingatkan kita bahwa kita punya penolong, kita punya pendamping yang lebih hebat dari kita, yang lebih berkuasa dari kita, yaitu Roh Kudus. Ya, secara logika mungkin kita nggak mampu, kita takut, tapi kita balik lagi, ada Roh Kudus yang mendampingi kita, yang menyertai kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang menolong kita. Ya. Dan di ayat 3 dan 4 di Yesaya 44 juga dikatakan, Ia akan memberi pertumbuhan yang baik kepada kita. Ya, nggak hanya pertumbuhan yang biasa-biasa saja, yang standar, tapi pertumbuhan yang baik, yang luar biasa buat kita. Ya. Dan terlebih dari semuanya itu, kita sudah dimeteraikan menjadi milik Tuhan, kepunyaannya Tuhan, itu yang terpenting. Ya. Tapi satu sisi, yang tadi disebutkan Yesyurun, sudahkah kita menjadi Yesyurunnya buat Tuhan? Sudahkah kita jujur di hadapan Tuhan, tulus hati di hadapan Tuhan? Ya. Saya yakin percaya Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, kita adalah anak-anaknya Tuhan, amin ya. Tapi saya percaya, apakah kita Yesyurunnya Tuhan, itu yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Ya, itu yang menjadi perenungan kita, apakah kita sudah jujur di hadapan Tuhan? Ya, mungkin banyak orang yang punya dua pribadi. Ya, ketika kita menghadapi rekan sepelayanan atau menghadapi jemaat yang lain, kita menampilkan diri yang seolah-olah luar biasa baik, sempurna, rohani. Ya. Tapi satu sisi kadang kita selalu merasa ketika nyampe rumah ada kendala ini, ada hambatan itu, ada masalah ini, masalah itu. Kita nggak ingat Tuhan. Kita cuma berdasarkan sama pemikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri, kedagingan kita sendiri. Ya, Bapak Ibu malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, saudara sekalian, saya mau undang Bapak Ibu saudara sekalian, kita mau merenungkan, sudahkah kita jujur di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mengakui, Tuhan saya takut saya nggak mampu merawat anak saya takut saya nggak mampu menjaga keluarga saya takut saya nggak mampu membimbing istri dan anak-anak saya takut saya nggak mampu menghidupi mereka. Sudahkah kita jujur kepada Tuhan? Itu yang boleh menjadi perenungan kita malam hari ini. Kita mau akui ketakutan kita di hadapan Tuhan. Kita mau akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Ya, mungkin sering kita akui kelemahan kita di hadapan manusia untuk menerima belas kasihan dari manusia. Tapi malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, kita akui kelemahan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan penolong kita, Roh Kudus menyertai kita untuk menolong kita. Dia nggak hanya menonton kita, tapi Dia juga berjalan bersama kita. Mari Bapak Ibu, kita mau renungkan firman Tuhan malam hari ini. Mungkin firman Tuhan ini sangat sederhana. Apapun ketakutan kita malam hari ini, apapun kekhawatiran kita malam hari ini, kita mau bawa itu di hadapan Tuhan. Kita mau akui itu di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Enggak gengsi. Ya. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan pengen. Ya. Terakhir saya mau bagikan satu quote. Dikatakan begini, ketakutan berlebih akan menutup semua jalan yang Tuhan sediakan. Tapi keberanian dan iman yang teguh
sanggup membuka pintu yang terkunci. Ya, biarlah kita malam hari ini akui, Tuhan saya takut, Tuhan saya lemah. Dan hal yang kedua yang boleh kita jalankan adalah kita mau melangkah dengan iman kita. Melangkah dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Biar kita mau berjalan bersama Tuhan dan kita mau terima janji Tuhan, kita adalah pemenang-pemenangnya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bahwa terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kalau kami boleh diberi kesempatan sekali lagi Tuhan untuk kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Bapak jujur Tuhan, kami banyak ketakutan, kami banyak kelemahan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau akui itu semua di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau penguasa kami Tuhan, Engkau yang berdaulat atas kami Bapa. Biar kami semua Tuhan menyerahkan seluruh ketakutan kami, kekhawatiran kami di hadapan-Mu Bapa. Dan malam hari ini Tuhan, ketika kami mengakuinya Tuhan, kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Ada iman yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Untuk kami boleh melangkah Tuhan, maju terus di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi ketakutan kami, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar sungguh nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang menjadi Raja atas kehidupan kami Bapa. Bapak-Bapak yang berkati Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat ini dan di rumah Tuhan. Bapak biar sungguh Tuhan, kami enggak hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu, kami mau belajar untuk mempraktekkan firman-Mu Tuhan, kami mau belajar melangkah dengan iman Bapak. Bapak kami mau serahkan firman-Mu Tuhan malam hari ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang menjadikan firman-Mu rema dalam setiap hati kami, menyempurnakannya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mau serahkan waktu di depan kami semua di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya Yesus. Amin. Kau telah memilih diriku sebelum dunia ada dijadikan. Karena kasih karunia-Mu, ku dijadikan anak kesayangan-Mu. Telah habis kata untuk bisa ungkapkan besarnya kasih setia-Mu. Rinduku, ku bersyukur Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setia-Mu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Kau telah memilih diriku sebelum dunia ada dijadikan. Hanya karena kasih karunia-Mu, ku dijadikan anak kesayangan-Mu. Telah habis kata untuk bisa ungkapkan besarnya kasih setia-Mu. Hanya dengan nyanyian lagu rinduku, ku bersyukur Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak
bersyukur, Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku dipilih. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kalau Tuhan telah memilih kami semua menjadi hamba-hambamu, menjadi pelayan-pelayanmu yang Tuhan mau pakai untuk terus memuji dan membesarkan nama Tuhan. Berkati setiap pujian yang telah dinaikkan kepadamu, biarlah namamu yang selalu diagungkan, namamu yang selalu ditinggikan, karena engkau layak terima segala puji dan syukur dari setiap umatmu yang percaya kepadamu. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk tidak takut, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, ada Roh Kudus yang menolong dan menghibur kehidupan kami. Sebab itu mari Bapa, Tuhan tolong kuatkan iman percaya kami untuk tetap teguh berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami melewati jalan kehidupan kami, apapun yang harus kami hadapi. Kami percaya Tuhan ada berjalan bersama dengan kami. Sebab itu kami tidak perlu takut, karena ada Allah, ada Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk acara worship night yang boleh dilakukan. Kiranya apa yang dilakukan oleh anak-anak-Mu ini boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti acara ini. Terlebih lagi boleh mempermuliakan dan membesarkan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, berkati apapun yang telah kami lakukan, sempurnakan pelayanan kami semua, biar nama Tuhan saja yang kami puji dan kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera, dan kasih sayang dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersyukur